Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di pada sore hari ini kami akan mempresentasikan, tugas laporan kita yang berjudul Sistem Unit Kegiatan Mahasiswa. Eee, dimulai dari Aldi perkenalan. Perkenalkan nama saya Aldi Andriana Madja. Saya Zahra Sania. Saya Muhammad Abdillah Purwita. Jadi judul tugas kami itu adalah Sistem Unit Kegiatan Mahasiswa. Sebelumnya puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang melimpah sehingga kelompok kami bisa menyelesaikan tugas laporan ini. Terima kasih juga untuk Ibu Ultah Henry selaku dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak pada semester 3 ini. Jadi laporan ini membahas tentang sistem unit kegiatan mahasiswa yang di mana unit kegiatan mahasiswa atau UKM sendiri adalah organisasi yang berada pada kampus dan memiliki, suatu tujuan dan program kerja. Tujuannya itu sendiri adalah, eee, untuk memudahkan birokrasi maupun kemahasiswaan kayak BEM, himpunan, UKM, atau klub, serta mahasiswa yang ingin menjalankan program tahunan agar lebih cepat dan efisien. Jadi laporan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait sistem yang ada, serta menjadi referensi bagi mahasiswa maupun pihak universitas untuk mempertimbangkan kelayakan laporan ini. Kalau begitu kita langsung mulai dari latar belakangnya. Jadi, unit kegiatan mahasiswa atau UKM itu adalah organisasi yang terdapat di berbagai universitas seperti di universitas kita sendiri. Tentunya UKM sendiri juga memiliki tujuan tersendiri dalam upaya memenuhi tujuan dari UKM tersebut. Mereka punya program kerja tahunan yang harus dijalankan dan untuk menjalankannya, memiliki beberapa tahapan seperti penyerahan surat proses persetujuan dari pihak universitas yang biasanya kurang efektif. Nah, sistem, unit kegiatan mahasiswa ini merupakan sistem yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan pihak universitas, atau birokrasinya itu dalam melaksanakan tahapan, agar dapat lebih efisien. Sistem ini juga memberikan informasi terkait agenda kegiatan yang akan diadakan di kampus maupun universitas dalam rentang waktu dekat sampai menengah yang di mana dapat menguntungkan bagi para mahasiswa. Selanjutnya ada pembahasannya sendiri, yaitu dari sistem request-nya, yaitu dengan judul Sistem Unit Kegiatan Mahasiswa. Jadi proyek ini dibuat dengan tujuan utama memudahkan birokrasi maupun kemahasiswaan, BEM, himpunan, UKM, atau klub tadi, serta mahasiswa untuk menjalankan program kerja tahunan agar lebih cepat dan efisien. Untuk bisnis requirement-nya sendiri, eee, sistem unit kegiatan mahasiswa, jadi birokrasi dan mahasiswa dapat mendata dan mengajukan kegiatan apa saja yang dilaksanakan dan beberapa fitur yang berada di sistem ini, antara lain itu adalah pertama ada pengajuan proposal, terus ada tracking progress, ada agenda kegiatan dan, verifikasi proposal. Untuk ke pengajuan proposalnya sendiri itu, adalah proses di mana pihak kampus, UKM, atau klub ingin mengadakan suatu kegiatan yang tentunya harus mendapatkan izin dari kampus, khususnya, dari wakil rektor 3 selaku bagian kemahasiswaan, namun, itu diwakilkan oleh birokrasi dan menyerahkan proposal terkait, detail acara dan kegiatannya. Untuk tracking progress, proses melihat kemajuan dari proposal yang sudah diajukan oleh mahasiswa. Jika proposal belum disetujui, maka sistem akan memberitahu mahasiswa untuk melakukan revisi dan pengajuan ulang.
Tapi jika proposal sudah disetujui, maka sistem akan memberitahu agar eh, si mahasiswa tersebut melaksanakan acaranya. Terus untuk agenda kegiatan dilakukan untuk memberitahu semua pengguna sistem terkait acara yang akan dilaksanakan dari waktu dekat maupun menengah atau jauh. Untuk memverifikasi proposal ini dalam arti pihak birokrasi mengecek kelayakan dan detail kegiatan pada proposal kegiatan yang sudah diajukan oleh para mahasiswa. Proses ini penting agar memastikan bahwa proposal yang sudah diajukan dapat diproses dengan lebih cepat dan efisien. Untuk bisnis value-nya atau keuntungannya itu mempermudah proses pengajuan acara, meningkatkan fasilitas mahasiswa, dan mempermudah beberapa pekerjaan birokrasi seperti memproses surat proposal kegiatan. Selanjutnya ada feasibility analysis. Yang pertama terdiri dari technical feasibility. Selain memiliki banyak keunggulan, ada beberapa sistem yang akan kami request dan buat diantaranya. Yang pertama, ada risiko sistem unit kegiatan mahasiswa terkait keakraban dengan aplikasi adalah rendah. Tim TI memiliki pengetahuan yang kuat tentang sistem aplikasi berbasis desktop, DMS, UI UX, dan web yang telah diterapkan di universitas tersebut. Yang kedua, risiko sistem unit kegiatan mahasiswa terkait keakraban dengan teknologi adalah rendah. Manajer TI mengandalkan analisis sistem untuk mengetahui konsep sistem dari aplikasi berbasis web yang sudah ada dan mensinkronisasikan dengan sistem yang akan dibuat. Teknologi baru seperti pelacakan real-time sistem integrasi baru. Dan yang ketiga, ada ukuran proyek beresiko sedang. Tim terdiri dari 6-8 orang. Proyek mungkin lebih besar dan lebih sulit dari yang diharapkan dengan menyinkronisasi dari sistem berbasis web yang sudah ada di portal dan memaksimalkan dari fitur yang sudah ada maupun yang akan ditambahkan. Selanjutnya membutuhkan banyak waktu untuk membangunnya, tidak cukup untuk 1 semester. Yang terakhir ada kompatibilitas dengan infrastruktur teknis yang ada kurang baik. Aplikasi saat ini tidak dapat mengintegrasikan sistem seperti yang baru. Selanjutnya ada economic feasibility. Jadi kita melakukan untuk 5 tahun ke depan. Jadi di awal memang kita dari nol. Untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan kurang lebih seperti ini. Terus yang selanjutnya ada tahap analisis. Yang pertama dari use case diagram. Jadi untuk use case diagramnya sendiri kita memiliki 2 aktor, yaitu birokrasi dan mahasiswa. Jadi mahasiswa dan birokrasi tersebut dapat melakukan login dan logout. Terus untuk fitur-fitur sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama melakukan pengajuan proposal, yang di mana itu memang tujuan utama dari adanya sistem ini. Lalu selanjutnya ada tracking progress yang di mana setelah mahasiswa melakukan yang namanya pengajuan proposal, mereka dapat melihat progres proposal tersebut apakah sudah diproses atau disetujui ataupun ditolak. Terus yang ketiga ada melihat agenda kegiatan, yang di mana mahasiswa atau semua user dapat melihat agenda kegiatan apa saja yang berada dalam tanggung jawab kampus, maupun itu di luar ataupun di dalam kampus. Terus yang terakhir ada memverifikasi proposal, yaitu di mana birokrasi yang memproses surat-surat proposal yang telah diajukan oleh mahasiswa. Birokrasi memproses surat-surat tersebut dan birokrasi sendiri akan mengecek kelayakan dari proposal tersebut apakah sudah layak ataupun belum. Terus selanjutnya ada activity diagram.
Activity diagram mulai dari mahasiswa mulai melakukan memasukkan username dan password, lalu memvalidasi username dan password, lalu menampilkan halaman utama dan selesai. Ada activity diagram melakukan logout. Mulai selanjutnya memilih tampilan keluar dan logout. Selesai. Terus yang ketiga itu ada activity diagram melakukan pengajuan proposal, yang dimana mahasiswa dapat mulai dan memilih pengajuan kegiatan. Setelah itu sistem akan menampilkan form pengisian pengajuan kegiatan dan mahasiswa mengisi form pengajuan kegiatan tersebut, lalu selesai. Yang keempat ada activity diagram melihat agenda kegiatan, yang dimana mahasiswa dapat memilih agenda kegiatan dan sistem akan menampilkan daftar agenda kegiatan tersebut, lalu selesai. Berikutnya ada activity diagram memverifikasi proposal. Dimulai sebagai birokrasi sebagai aktor utama memilih inbox, lalu sistem akan menampilkan inbox dan birokrasi kembali memilih surat yang ingin dicek, lalu sistem akan menampilkan isi surat atau proposal tersebut. Setelah itu birokrasi mengecek kelayakan dan detail kegiatan pada proposal tersebut. Setelahnya sistem akan mengecek apakah proposal disetujui atau ditolak, apakah proposal tersebut sudah sesuai atau belum, dan selesai. Berikutnya ada activity diagram tracking progress. Dimulai dari mahasiswa sebagai aktor utama, memilih tracking progress, lalu pilih proposal kegiatan yang ingin di-tracking, dan sistem akan menampilkan progres proposal tersebut. Sudah sampai mana proposal tersebut, apakah ditolak atau diterima. Apabila proposal diterima, maka sudah selesai. Dan apabila proposal ditolak, maka dikembalikan kepada mahasiswa untuk melakukan revisi dan pengajuan ulang. Dan setelah itu selesai. Selanjutnya ada sequence diagram. Dalam melakukan login, user, mahasiswa, dan birokrasi harus melakukan username dan password terlebih dahulu. Ketika sudah memasukkan username dan password, sistem akan memvalidasi data user yang ke dalam database dan mencocokkannya dengan data user yang sudah terdaftar. Ketika data tersebut cocok, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Jika tidak berhasil, sistem akan kembali ke form login dan menampilkan pesan bahwa terjadi kesalahan. Yang kedua, ada sequence diagram melakukan logout. Untuk melakukan logout, user mahasiswa hanya mengklik tombol logout pada halaman utama. Logout akan diproses oleh sistem melalui proses logout dan sistem terrefresh dan kembali menuju halaman logout. Selanjutnya ada sequence diagram pengajuan proposal. Jadi mahasiswa sebagai user memilih halaman pengajuan kegiatan pada halaman utama, lalu mahasiswa itu memilih opsi ajukan kegiatan. Lalu sistem akan membawa mahasiswa menuju form pengajuan kegiatan dan user diwajibkan untuk mengisi form tersebut. Ketika form sudah terisi dengan lengkap dan berhasil melakukan pengajuan kegiatan, sistem akan membawa user kembali ke halaman pengajuan kegiatan dan menampilkan pesan bahwa kegiatan berhasil diajukan. Namun ketika form belum diisi secara lengkap, form tidak akan bisa dikirim dan sistem akan menampilkan pesan bahwa data yang diisi belum lengkap dan user diminta untuk melengkapi isi form. Selanjutnya ada sequence diagram melihat agenda kegiatan, di mana user dapat melihat agenda kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat maupun jauh, dengan memilih opsi agenda kegiatan dalam halaman utama, dan sistem akan menampilkan agenda kegiatan yang akan diselenggarakan
oleh universitas. Selanjutnya ada sequence diagram memverifikasi proposal. Dimulai pada birokrasi memilih menu inbox pada halaman utama, lalu setelah dalam menu inbox, sistem akan menampilkan surat atau proposal yang masuk, dan setelahnya birokrasi akan memilih surat yang akan diverifikasi dengan mengecek kelayakan dan detail kegiatan dalam surat atau proposal tersebut. Ketika birokrasi sudah menentukan apakah surat atau proposal tersebut akan disetujui atau tidak, maka sistem akan mengupdate ke database dan sistem akan kembali ke halaman inbox. Berikutnya ada sequence diagram tracking progress. Dimulai dari mahasiswa yang sudah mengajukan proposal dapat memilih tracking progress pada halaman utama. Setelah itu mahasiswa dapat memilih surat atau proposal mana yang akan dilihat pada halaman tracking progress tersebut, dan setelah itu sistem akan menampilkan apakah proposal yang diajukan sudah diproses, disetujui, atau ditolak. Sistem akan membawa user kembali ke halaman tracking progress jika proposal sudah disetujui sembari menampilkan pesan proposal setelah di ACC. Sebaliknya, jika proposal ditolak, maka sistem akan kembali ke halaman utama dan meminta user atau mahasiswa itu sendiri untuk merevisi dan melakukan pengajuan ulang. Untuk tahap desain, yaitu ada kelas diagram. Jadi dimulai dari mahasiswa dan birokrasi dapat melakukan login dan logout, lalu melakukan fitur-fitur yang ada di dalam sistem kita, yaitu pengajuan proposal, tracking progress, dan melihat agenda kegiatan, itu mewarisi yang ada di halaman dashboard. Lalu birokrasi memverifikasi proposal tersebut yang dikelola oleh data control, dan surat yang sudah diverifikasi dengan birokrasi dapat diakses oleh agenda kegiatan yang nantinya akan agenda kegiatan tersebut dapat menampilkan agenda kegiatan dari database surat yang sudah diverifikasi oleh birokrasi. Berikutnya penutup. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami peroleh dari tugas laporan yang kami buat yaitu laporan unit kegiatan mahasiswa adalah sebagai berikut. Sistem unit kegiatan mahasiswa adalah proses untuk mempermudah proses UKM atau unit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan program kerja tahunan dan meringankan pekerjaan pihak birokrasi dalam memproses surat-surat yang dikelola, dan yang penting-penting ini akan membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien dengan adanya sistem ini. Sistem unit kegiatan mahasiswa juga memiliki beberapa tahap pengembangan di dalamnya, antara lain tahap planning. Tahap ini bertujuan untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup sistem yang akan dikembangkan. Ada tahap analis. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dikembangkan. Lalu ada tahap desain. Tahap ini bertujuan untuk menentukan arsitektur dan komponen sistem yang akan dikembangkan. Dari ketiga tahapan di atas, semua tahapan yang begitu penting adanya dikarenakan jika saja tahapan di atas terlewat satu, atau ada tahapan yang tidak tuntas, maka akan terjadi kegagalan proyek secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.